Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanda Trisana Putri dengan nomor induk mahasiswa 933101519. Di sini saya akan mencoba meresum atau menerangkan kembali dengan pemahaman saya tentang apa itu sekularisme. Pengertian sekularisme. Sekularisme merupakan suatu paham yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat dalam semua aspek kehidupan, baik dari sisi agama, ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, sekularisme juga memperjuangkan hak untuk bebas dari berbagai aturan dari ajaran agama. Di samping juga memberikan sifat toleransi yang tidak terbatas. Dengan kata lain, sekularisme merujuk kepada kepercayaan bahwa semua kegiatan dan keputusan yang keseluruhannya berada di dan dibuat oleh manusia, tidak boleh ada peran dan campur tangan agama di dalamnya. Jadi di sini sekularisme itu lebih kepada memisahkan urusan manusia atau urusan dunia dengan urusan Tuhan, urusan yang kita tahu itu Tuhan itu gimana, kayak sesuatu yang berbau dengan keyakinan. Jadi kalau manusia ya manusia, kalau Tuhan ya Tuhan. Jadi di sini apa yang manusia lakukan itu tidak mencoba untuk tidak dilibatkan dengan Tuhan. Jadi seperti itu. Apa yang dapat manusia lakukan itu tidak boleh disangkut pautkan dengan Tuhan, dan itu berpengaruh dalam segala aspek seperti pendidikan, ekonomi, politik sosial, dan sebagainya. Itu. Jadi kalau manusia bisa ya manusia, tidak usah kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Sekularisme juga bisa disebut dengan kebebasan dalam beragama, kebebasan dari pemaksaan pada kepercayaan, atau netral dalam hal beragama dengan tidak menganak emaskan agama tertentu. Jadi sekularisme di sini itu seperti mencoba untuk melepaskan manusia dari suatu keyakinan. Jadi makanya itu dikatakan kebebasan dalam beragama. Jadi yang saya pahami di sini, ketika manusia itu tidak ingin beragama, ya sudah, tidak apa-apa. Karena di sini sekularisme juga memiliki nama lain, yaitu kebebasan dari pemaksaan pada kepercayaan. Jadi ketika dia ingin mempercayai suatu agama, ya silahkan. Ketika tidak, ya silahkan. Mungkin seperti itu. Sejarah kemunculan sekularisme berawal dari abad ke-19. Kata sekularisasi itu muncul dimaksudkan kepada penyerahan kekuasaan dan hak milik gereja kepada negara dan yayasan duniawi. Lalu pada abad ke-20, istilah ini mengalami perkembangan secara konseptual yang panjang sehingga memiliki makna dan arti yang beragam. Munculnya sekularisme sebenarnya merupakan bentuk kekecewaan atau mosi tidak percaya masyarakat Eropa kepada gereja sekitar abad ke-15. Sedangkan di Indonesia sendiri, kata sekularisasi atau sekularisme merupakan kata yang haram untuk dibicarakan. Isu mengenai sekularisasi pertama kali dilontarkan pada tahun 1970-an oleh Nurcholish Madjid dan menuai pro dan kontra. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa sekularisasi atau sekularisme itu pertama kali muncul pada abad ke-19 dan lalu berkembang secara konseptual pada abad ke-20, dan ini merupakan suatu bentuk kekecewaan masyarakat Eropa kepada gereja sekitar abad ke-15. Dan untuk di Indonesia sendiri, kata sekularisasi atau sekularisme ini pertama kali dilontarkan pada tahun 1970-an oleh Nurcholish Madjid dan menuai suatu pro dan kontra. Mungkin di sini menuai pro dan kontra itu karena di Indonesia sendiri masyarakatnya itu mayoritas beragama Islam, dan di Islam sendiri itu sangat erat hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ketika itu akan dipisahkan, maka dia akan memunculkan suatu kontra. Karena ini sangat bertentangan dengan agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Pandangan Islam tentang sekularisme. Sekularisme di dunia Islam bukanlah menjadi sesuatu yang asing lagi. Islam selalu menolak penerapan apapun mengenai sekular, sekularisasi maupun sekularisme, karena hal ini bukan milik Islam dan kebanyakan bertentangan dengan apa yang ada pada Islam itu sendiri. Dengan kata lain, Islam menolak secara total manifestasi dan arti sekularisasi dalam segi apapun, sebab sekularisasi bagaikan racun yang bersifat mematikan terhadap keyakinan yang benar iman. Jadi di sini itu Islam itu sangat menolak sekularisasi, sekularisme maupun
sekular. Karena di sini itu sangat bertentangan dengan Islam itu sendiri. Islam itu mencoba untuk mengaitkan apa yang dikerjakan oleh manusia itu dengan Tuhan. Ketika itu akan dipisahkan, maka itu akan bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Dan ketika urusan manusia dengan Tuhan itu dipisahkan, maka itu akan dapat mengurangi bentuk suatu keyakinan manusia terhadap Tuhan. Karena di Islam sendiri kita tahu bahwa segala apa yang kita lakukan itu ujung-ujungnya itu akan disandarkan kepada Tuhan. Ketika kita sudah berikhtiar, sudah berusaha, maka kita akan tetap menyangkut pautkan Tuhan dengan kehidupan manusia atau dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam. Karena di Islam sendiri itu diajarkan seperti itu. Kita tidak bisa memisahkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat atau urusan manusia dengan urusan Tuhan, karena di Islam sendiri keduanya itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu-satu. Dan ketika dipisahkan, maka itu bukan lagi Islam yang kita kenal. Ayat yang menjelaskan tentang sekularisme. Dalam perspektif Islam, sekularisme adalah perwujudan modern dari paham dahriyah yang diisyaratkan dalam Quran Surat Jathiyah ayat 24, yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga saja. Jadi di sini itu sudah paham ya, ketika orang-orang kafir mencoba menyangkal apa yang sudah digariskan atau apa yang sudah jelas itu, mereka itu menyangkal hanya dengan menduga-duga saja tanpa memiliki suatu bukti yang kuat atau firman yang kuat. Dan lalu Quran Surat Jathiyah ayat 25, yang artinya, dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. Ayat tersebut merupakan bantahan dari orang kafir yang masih tetap ingkar terhadap adanya hari bangkit dan hari akhir. Jadi mereka itu orang-orang kafir di sini itu tidak mempercayai tentang hari bangkit dan juga hari akhir. Ketika mereka sudah dibacakan firman Allah yang membahas tentang itu, firman yang sudah jelas dari Tuhan, dari Allah, maka mereka akan melakukan suatu bentuk pembantahan. Dan di sini dikatakan bentuk pembantahan itu dengan mereka berkata, hidupkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. Jadi di sini itu orang kafir itu sangat-sangat terlihat sangat-sangat tidak percaya dengan hari bangkit dan juga hari akhir dengan mengatakan seperti itu. Ketika mereka sudah ditujukan wahyu yang benar, firman Allah yang benar-benar dari Tuhan, dari Allah, maka mereka akan mencoba untuk membantah dan membantah lagi. Dan sekularisme itu kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebih atau salah kata atau salah pemahaman dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.